1, 2, 3, 4. Kita bakal unboxing semua kali ini. So without further ado, let's check it out and stay tuned. Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini udah ada 4 sepatu baru yang datang di studio dan gue excited banget untuk unboxing sepatu ini karena ini sepatu yang sebenarnya jarang gue review sih di channel Naksir Sneakers. Biasanya kita nge-review performance sneakers, tapi kali ini ada sepatu-sepatu casual, sepatu-sepatu yang menurut gue keren abis, dan ada satu sepatu basket juga di sini. Dan kita bakal bahas dari segi yang beda sih. First impression gue jelas, dan di samping itu seberapa hype sepatu yang ada di sini guys. And without further ado, langsung aja kita langsung unboxing sepatu yang pertama. Ini sepatu casual dari Nike, which is masuk dalam salah satu program Move to Zero-nya Nike. Ini adalah sepatu Nike Space Hippie 4, dan sepatu ini gila unik banget. Nih, sepatunya kayak gini guys, bentuknya pasti beda banget sama sepatu-sepatu yang ada di koleksi gue. Rada bulky, rada chunky, tapi sepatu ini punya message yang bagus karena sepatu ini menggunakan recycle material. Jadi dari segi uppernya sendiri, dari segi midsole-nya semua mengandung unsur-unsur barang yang udah di recycle sama Nike. Dan sepatu ini sih pas gue pakai untuk kegiatan gue sehari-hari nyaman banget, terutama material uppernya kayak pakai kaos kaki aja. Ini materialnya knit, dan sepatu ini juga merupakan sepatu Space Hippie yang paling ringan dari Nike guys. Konsepnya sih memang ala-ala deconstructed look, jadi kalian bisa lihat bentuknya memang unik banget. Dan di bagian samping sini, di sini ada kayak lace holes-nya, atau kalian bisa lihat kayak ada tali-tali yang ini berfungsi untuk memberikan kalian custom fit di sepatu ini. Dan secara first impression ya, buat gue sepatu ini yang paling nyaman memang dari material uppernya sih guys. Material upper yang digunakan di sepatu ini paling nggak 75% menggunakan recycle material, dan di bagian foamnya ini menggunakan creator foam yang kalian bisa lihat ada titik-titiknya, yang ini juga merupakan recycle foam yang digunakan oleh Nike di sepatu ini. Pas dipakai, sepatu ini juga berasa cukup tinggi karena material foam midsole-nya ini tebel banget, dan di bagian belakangnya ini sedikit lebih tebal dibandingkan di bagian depannya. Jadi pas kalian pakai sepatu ini berasa kaki kalian di bagian heel rada keangkat dikit, dan sepatu ini menurut gua fit true to size. Meskipun kelihatan rada bulky, tapi pas kalian pakai ternyata sepatu ini pas-pas aja sesuai dengan size yang gue biasanya pakai guys. Alright guys, next di sini ada sepatu Adidas Yeezy 380, sepatu yang sebenarnya bener-bener gue antisipasi sih, karena gue nggak tahu kenapa ya nggak terlalu banyak orang yang ngebahas sepatu ini, padahal sepatu ini tuh udah rilis cukup lama. Gue kop sepatu ini di Atmos, dan sepatu ini harganya 4 juta rupiah, jadi cukup pricey sih menurut gue. Dan gue bener-bener penasaran banget sama kenyamanan yang dikasih sama sepatu ini. Gue pengen banget ngebandingin antara sepatu ini sama 350, dan sepatu ini ya secara first impression pas gue pakai emang sepatu ini tuh nyaman banget sih guys. Dari segi boostnya enak, dan meskipun boostnya itu dikit seperti ini, tapi kita dapat boost yang sedikit lebih tebal dibandingkan dengan Yeezy 350. Dari segi kualitas dan lain sebagainya, Yeezy nggak ada masalah sama sekali. Sepatu ini menggunakan prime knit upper, materialnya sendiri ada yang sedikit reflektif di bagian samping. Cuma mungkin buat gue yang sedikit bikin gue rada kurang ya sama sepatu ini, mungkin ada dari colorway-nya ya guys. Pas gue ngelihat di gambar nggak ada masalah, tapi pas gue keluarin dari dalam box, warnanya tuh kayak warna-warna kayak sepatu kulit ular gitu. Terutama di bagian atasnya sini, ini kayak berasa snake vibe banget, dan itu yang bikin gue rasanya kayak nggak bakal sering pakai sepatu ini. Tapi dari segi kualitas, craftsmanship, material enak banget, dan ini sepatu juga berasa kayak cuma pakai kaos kaki aja sih. Yang ngebedain sama Yeezy 350 selain dari cushion yang sedikit lebih tebal, di bagian sini ini kayak lebih ngefit di kaki, dan dari segi sizingnya sendiri ini juga menurut gue rada beda ya guys. Yeezy 350 berasa sempit banget di depan sini, dan untuk sepatu ini berasa kayak lebih normal guys. Gue ngerasa di sepatu ini sebenarnya gue bisa pakai true to size, tapi buat kalian untuk amannya aja kalian bisa naik setengah size seperti Yeezy 350. Next, lanjut lagi. Di sini ada sepatu Yeezy 500, dan ini kayaknya bakal jadi pair favorit gue untuk kegiatan gue sehari-hari sebagai daily beaters juga, karena ini sepatu yang menurut gue juga nyaman banget. Ini by the way udah gue pakai, kalau yang tadi Yeezy 380 itu baru gue cobain aja,
Dan meskipun sepatu ini nggak senyaman Yeezy tadi, tapi dari segi colorway, jujur aja gue lebih suka colorway-nya yang ini guys. Ini lebih kalem, lebih simple, dan bener-bener kayak sepatu yang polos aja, nunjukin kualitas yang bener-bener bagus banget. Dan gue kop sepatu ini di harga 3.150.000. Gue nggak tahu sih ini harga retailnya atau enggak, kayaknya bukan, tapi gue nggak tahu ini gue dapet under retail atau di atas retail. Cuma ya ini sepatu yang jujur aja udah gue lirik sekian lama guys. Gue ngerasa sepatu ini tuh punya looks yang aneh banget, tapi saking anehnya ini jadi salah satu sepatu yang beda dari koleksi gue dan pengen gue cobain gitu. Materialnya sih simple sebenarnya, ada suede, ada leather, ada mesh, dan bentuknya juga rada bulky kayak bulat-bulat gitu, tapi secara quality ini bagus banget. Suede-nya bener-bener cakep, leathernya cakep, eksekusinya juga rapi, dan sepatu ini dari segi teknologi juga bisa dibilang nggak sebagus Yeezy yang lain guys. Ini sepatu ini menggunakan tooling yang sama dengan sepatu Adidas Kobe. Jadi dari sepatu basket diambil di sini menggunakan teknologi Fitwear juga, dan sepatu ini menggunakan cushion Adiprint, yaitu cushioning yang bisa dibilang cukup standar bagi sepatu Adidas. Tapi dari segi kenyamanan ini sih asli enak banget, bener-bener sepatu yang punya craftsmanship yang bagus. Dan di samping itu kalau kalian penasaran sama sizingnya, menurut gue sih sepatu ini fitnya rada sempit guys. Jadi kalau kalian mau amannya aja, kalian bisa naik setengah size. Kalau kalian mau beli true to size juga bisa, tapi bakal berasa rada sempit di depan dan kalian butuh yang namanya break in time di sepatu ini. By the way, gue beli true to size di sepatu ini dan semakin sering gue pakai, materialnya juga makin nyaman. Dan yang terakhir guys, ini bisa dibilang jadi salah satu sepatu yang lagi susah banget didapetin untuk di US ya, terutama untuk para pemain NBA. Ini merupakan sepatu kolaborasi antara Nike Kobe dan juga Undefeated, dan ini adalah Hall of Fame colorway. Yap, sepatu ini bisa dibilang punya warna yang bener-bener kayak gimana ya, royalty banget sih kalau gue bisa bilang. Colorway-nya sendiri bisa dibilang bukan warna yang wearable untuk kegiatan sehari-hari. Kalau kalian mau pakai sepatu ini buat casualan aja, kayaknya rada susah untuk matchingin sepatu ini sama outfit-outfit kalian. Tapi kalau kalian mau pakai sepatu ini di lapangan, itu bakal kelihatan nyala banget, bagus. Dan sepatu ini sebenarnya is all about Kobe legacy guys. Jadi karena untuk merayakan Hall of Fame, jadi menurut gue warnanya sih bener-bener masuk dan sesuai dengan konsepnya Hall of Fame. Kalau kalian main di NBA, itu bisa dibilang jadi salah satu status tertinggi yang kalian bisa dapetin sebagai seorang pemain. Jadi makanya warnanya kayak gini. Ini bener-bener sepatu yang gila banget sih dari segi detail, dari segi storytellingnya, dan ini pair yang bisa dibilang rada beda juga dari versi yang rilis biasanya. Karena berversi yang ini mereka menggunakan material mesh, dan sedangkan versi yang reguler mereka menggunakan material fuse guys. Buat gue sebagai Kobe fans, ini jadi sepatu yang bersejarah banget, asli keren gitu, dan susah juga untuk ngedapetin sepatu ini di Indonesia karena jelas nggak masuk juga di Indonesia. Dan kalau nggak salah sekarang untuk resale price-nya sendiri itu udah sampai ke 8 juta rupiah guys. Banyak banget yang pengen sepatu ini karena sejarahnya Kobe dan kontrak Kobe yang udah dihentikan sama Nike, jadi mereka udah nggak kerja sama lagi. Semoga ke depan ya guys, Nike sama Kobe Bryant itu bisa kayak kembali lagi gitu, dan sepatu-sepatunya bisa dirilis, karena sekarang banyak banget para pemain yang pengen ngedapetin sepatu Kobe tapi stoknya udah mulai menipis guys. And that's about it guys, review singkat dari 4 sepatu yang baru aja hadir di studio Naxir Sneakers. Kalau kalian penasaran dengan salah satu sepatu ini dan pengen gue bahas lebih lanjut lagi, kalian bisa komen aja langsung di bawah. Mungkin dari Yeezy 500, Nike Space Hippie, atau dari sepatu Kobe, atau dari sepatu Yeezy 380 yang mungkin masih jarang dibicarain sama orang. Kalian bisa komen langsung di bawah. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, pastikan kalian jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneaker seperti gua. Well guys, thank you so much, have a good one, peace.